teman-teman mahasiswa, salam. Biasanya para YouTuber berkata, "Halo guys, teman-teman mahasiswa, Arya di sini." Saya akan ganti jadi, "Halo Arya, teman-teman mahasiswa di sini." Harapan saya Anda semua sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sekarang pada pertemuan pertama kita ini berada pada tahapan pendahuluan yang teman-teman nanti akan dijelaskan mengenai silabi dan kontrak mata kuliah. Nanti juga ada pembagian username dan password, akses ke e-learning, dan petunjuk penggunaan portal di e-learning.oracle.com. Nah, kini semester ini kan kita akan menggunakan berbagai macam saluran atau channel untuk pembelajaran. Bisa flearn.uksw.edu yang memiliki basisnya adalah Moodle. Ya. Terus yang kedua adalah mata kuliah ini menggunakan portal resmi dari Oracle, yaitu e-learning.oracle.com. Nanti saya akan jelaskan. Terus kita bisa menggunakan juga portal atau saluran atau channel yang lain, yaitu Google Apps, baik itu lewat Google, Mail, Gmail, kemudian Drive, Google Drive, kemudian Docs, Google Docs, Forms, dan sebagainya. Dan juga kemungkinan kita akan menggunakan Classrooms. Ya. Itu semua akan kita jadikan sarana belajar kita di semester ini. Baik, sebagai awalan, saya akan menjelaskan mata kuliah ini. Mata kuliah sistem basis data. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang nanti Anda akan dijelaskan mengenai konsep dari basis data dan membawa Anda sampai dengan keterampilan untuk merancang basis data yang tepat dari suatu kasus. Nah, dari sini kita akan mendapati keterampilan merancang basis data. Nah, di sini berarti adalah ada materi untuk cara merancang basis data. Dan Anda diminta untuk memiliki keterampilan untuk merancang basis data tersebut. Tentu saja kasus per kasus beda. Ya. Jadi keterampilan yang Anda harus kuasai itu adalah dasarnya. Mau menggunakan kasus apa, gitu ya, caranya sama, mungkin hasilnya berbeda. Bahkan, walaupun kasusnya sama, tetapi ketika Anda melihat dengan cara pandang yang lain, mungkin satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, hasilnya kemungkinan berbeda. Jadi memang benar bahwa mata kuliah ini Anda diminta untuk mampu melihat sebuah kasus, menelaah, dalam artian bahwa Anda diharapkan untuk mampu menganalisa dari sebuah kasus, itu menganalisa data atau informasi yang terlibat di dalamnya, ataupun yang dibutuhkannya. Mampu juga membuat gambaran yang standar terhadap data yang tadinya abstrak ya, sehingga mampu digunakan sebagai alat. Alat untuk apa? Alat Anda untuk melakukan dokumentasi. Demikian juga sebagai alat Anda untuk berkomunikasi. Komunikasinya terhadap siapa? Bisa terhadap mungkin Anda sendiri di waktu yang berbeda. Ya, sekarang Anda buat, kalau Anda sudah dokumentasi, besok lagi kalau Anda harus lihat lagi, maka Anda bisa buka. Atau dengan teman kerja Anda. Ini yang saya desain seperti ini, coba dibuka lagi, terus oh ya, pemahamannya sama. Itu dia, untuk lakukan komunikasi. Demikian juga kalau kepada orang yang misalkan di sisi bisnis, mereka nggak ngerti soal technical, tapi Anda mampu untuk membuat gambaran yang mempermudah mereka menggunakan, membaca dan mempergunakan dokumentasi Anda itu sebagai
pemahaman yang sama dengan Anda. Jadi nanti Anda akan tidak hanya materi teori, tetapi juga materi soal praktek keterampilan. Di sini adalah Anda diminta untuk mampu menggabungkan antara teori dengan praktek. Nah, mata kuliah sistem basis data ini mengintegrasikan kurikulum sistem basis data konseptual, sangat-sangat konsep, yang selaras dengan materi yang dipergunakan oleh vendor dunia, praktis. Dalam hal ini kita menyelaraskan dengan Oracle Academy, di mana Oracle Academy dalam hal ini materinya adalah database, itu menggunakan dua bagian besar. Terdapat dua bagian besar di dalam Oracle Academy Database, yaitu Database Design dan Database Programming with SQL. Keduanya adalah materi atau paket materi yang jadi satu, di mana tujuannya adalah sebagai database junior analyst ataupun database junior administrator yang menguasai SQL, tentu saja SQL. SQL adalah Structured Query Language. Nanti Anda akan pelajari di mata kuliah yang lain. Oleh karenanya, kurikulum sistem basis data ini menjadi syarat untuk mata kuliah lanjutannya, yaitu Programming with SQL. Jadi Anda akan belajar nanti urut-urutannya adalah SPD dan dilanjutkan ke Programming with SQL, karena ini sebuah paket. Kenapa juga kita milih Oracle Academy? Satu, karena Oracle Academy adalah vendor yang memberikan solusi terintegrasi dengan materi dalam kurikulum yang terstandarisasi, terstruktur. Bukan karena Oracle itu adalah vendor yang terkenal, bukan. Bukan juga Oracle itu adalah top database in the world, bukan. Tapi karena hanya Oracle yang menawarkan itu ke akademisi. Jadi karena Oracle memberikan perhatian terhadap akademisi yang selalu akan berubah, maka nanti Anda akan melihat bahwa Oracle yang dulu Anda, misalkan Anda nanti sudah lulus, dulu saya pernah gunakan Oracle seperti ini, sekarang materinya sudah diperbarui. Jadi artinya ada perubahan. Sejak 2016 sampai sekarang sudah 2 kali melakukan perubahan, yaitu di tahun 2017 dan di tahun 2019. Di tahun ini juga akan terjadi perubahan. Anda akan mengalami hal tersebut, gitu ya, karena Anda akan berada di tengah-tengah perubahan yang dilakukan oleh Oracle Academy di bulan Juni. Oracle Academy itu menyediakan struktur kurikulum dan materi yang lengkap, disertai dengan selain materi latihan, kemudian evaluasi, tapi juga disediakan juga portal belajar, di mana Anda bisa ambil, Anda bisa dapatkan materi belajar itu kapanpun, dimanapun. Koleksi latihannya dan soalnya untuk mengukur atau mengevaluasi itu juga ada. Di portal tersebut Anda nanti akan mendapatkan. Untuk mengenal lebih lanjut, maka Anda bisa mengakses lewat academyoracle.com. Nanti Anda harus menggunakan browser. Anda akan menggunakan academy.oracle.com. Nah, di sini Anda disediakan, kebetulan karena saya sudah terdaftar sebagai member, Anda bisa melihat materi akses atau portal yang disediakan oleh Oracle itu seperti ini, ya. Bahkan disediakan kalau Anda pengen training di luar, gitu ya, Anda ingin mengikuti training, Anda bisa memilih beberapa opportunities. Anda mau self study, ya, atau Anda mau ikut event. Nah, di sini ada workshop, disediakan juga oleh Oracle Anda untuk ngoprek. Anda untuk ngoprek itu Anda disediakan juga. Ketika Anda ngoprek itu, Anda selain Anda disediakan alat, ya, Anda juga disediakan, tadi saya sudah bilang, ada untuk training, ya, event. Jadi kalau training Anda mau lihat penawarannya,
Ya, Anda mau lihat penawarannya, course offeringnya apa, kemudian materinya apa, course-nya itu mau Anda in class, virtual, training, self-study. Ya. Materinya ini kira-kira ukuran jamnya itu seperti ini. Nah, atau Anda mau ngikuti apa namanya event gitu ya, Anda harus registrasi dulu. Contoh, nah ini kebetulan karena kita punya apa namanya terbatas karena kasus COVID-19, maka tidak banyak yang ditawarkan. Ini semua yang ada di Asia Pasifik. Contohnya di sini ada virtual training di Indonesia untuk Java Fundamental, Database Foundation, gitu ya, ada Database Foundation juga. Ini ada di Honduras, ada di Malaysia, gitu ya. Anda bisa lihat di sana. Halaman kedua. Nah, di sini Anda bisa sign to register. Sign in to register, Anda bisa memanfaatkan apa namanya akses Anda untuk ikut apa namanya event. Dan kebetulan ini semuanya adalah virtual. Tapi perlu Anda ketahui bahwa sebetulnya ketika tidak ada kasus COVID-19 ini, semuanya ada yang menyediakan di Indonesia juga ada gitu ya. Nah, tergantung lokasinya ada di mana. Oke, ya cukup perkenalannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Sirabi sistem basis data yang mengintegrasikan dengan kurikulum Oracle Academy. Kalau Anda perhatikan, maka oke, Anda harus mampu untuk menggunakan Evlearn karena tadi saya sudah menyatakan bahwa ada channel yang bisa kita pergunakan. Salah satunya ada Evlearn. Dan Anda bisa melihat materi di Evlearn, materi mengenai atau silabi Oracle Academy itu di Evlearn, ya. Dan penjelasannya lebih lengkap mengenai section per section, lesson per lesson itu dijelaskan di course objektif yang ada di section 0. Apa itu section 0? Section 0 itu adalah materi yang diberikan bagi Anda ada di ilearning.oracle.com. Kita nanti akan lihat, ya. Nah, kita masuk ke Evlearn, di mana di Evlearn itu disediakan login. Anda harus login dahulu. Oke, karena saya login sebagai pengajar, maka kemungkinan tampilannya akan berbeda. Nah, tampilannya mirip seperti ini. Anda disediakan satu preambel itu pembukaan, jadi di sana Anda bisa baca, kemudian ada materi lawas, materi ini saya taruh di pengumuman supaya Anda bisa lihat terlebih dahulu, Anda baca dulu, perkara nanti Anda punya apa namanya kesulitan pemahaman, tapi sebetulnya materi ini adalah materi bahasa Indonesia, jadi lebih mudah untuk Anda pelajari. Hanya saja standar yang digunakan bukan standar yang mudah dipelajari karena banyak sekali pemahaman, ya teorinya terlalu banyak dan misalkan adalah simboliknya itu juga tidak terlalu menjadi sebuah standar. Oke, kita akan lihat pada bagian pendahuluan. Di sini Anda bisa lihat ada silabi dan kontrak kuliah. Saya akan jelaskan mengenai silabi dan kontrak kuliah gitu ya. Di sini kita nanti akan menggunakan satu Evlearn, yang kedua adalah iLearning. iLearning Anda bisa akses lewat ilearning.oracle.com. Jangan Anda lakukan googling, karena kemungkinan Anda nanti kalau Anda akan merasakan ketika Anda sudah masuk ke Programming with SQL, nanti ada, loh kok tampilannya beda, ya karena Anda modelnya googling. Saya tidak menyarankan Anda googling, tapi langsung saja menuju pada ilearning.oracle.com. Nah,
Di sini nanti Anda akan masuk dengan username yang nanti saya akan bagikan, gitu ya. Jadi untuk mengaksesnya Anda butuh username. Contoh saya ini, passwordnya dan site-nya sama semua. Kemudian Anda bisa login. Ya, tampilan yang seperti ini nanti Anda akan temui, gitu ya. Nah, perlu apa namanya? Nanti Anda akan ketahui bahwa nanti jadi kita bicara soal kontrak kuliah dulu, bahwa kita akan menggunakan iLearning. Anda sudah bisa lihat apa namanya? Kira-kira tampilannya seperti ini, gitu ya. Terus bahwa Anda akan mendapatkan akses ke iLearning masing-masing Anda, gitu ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga adalah di sini selain ada materi pembelajaran, contoh nanti Anda akan mendapatkan database desain 2019 ini, learner, itu Anda bisa apa namanya klik, gitu ya. Nanti di sini adalah materi Anda untuk pembelajaran Anda, ya. Oke, jadi pertama kali Anda nanti langsung masuk ke Learner Course Information, Anda nanti bisa download, ya. Di sini Anda bisa lihat outline-nya sebelah kiri, ada sekian banyak, ya. Nah, contohnya masuk ke section 0 nanti saya berharap Anda baca, ya. Anda apa namanya selami dulu. Setelah itu Anda masuk ke section 0 mulai dengan materi. Di sini ada introduction, di sini ada simbol. Jadi nanti Anda akan belajar apa namanya? Oh, kok ada simbol ini tuh artinya apa begitu ya. Simbol ini artinya bahwa Anda completed. Ya. Lingkaran biru itu completed. Kemudian lingkaran separuh itu Anda lagi progress begitu ya. In progress, berapa menit Anda buka dan seterusnya. Jadi artinya Anda di portal ini itu Anda akan punya ya tercatat. Nah, bahwa ini adalah sebuah materi Anda bisa lihat, iya, ini materi, semuanya materi Pak. Iya, sekaligus Anda bisa lakukan latihan, demikian juga Anda bisa lakukan evaluasi. Contoh, saya buka section 0, lesson yang pertama, Introduction to Oracle Academy. Di sini ada lesson slides-nya. Jadi materi belajar Anda dalam bentuk slides ini ada di sini. Terus ada student guide. Ini Anda bisa ambil, gitu ya. Ketika Anda sudah ambil, Anda bisa baca dan Anda melakukan adanya praktis. Jadi kalau di student guide itu biasanya ada catatan-catatan dari slides tersebut, itu ada catatan-catatan dan ini adalah praktis. Anda diajarkan untuk berlatih. Sepertinya Anda nggak familiar dengan cara latihan ini. Ya, memang cara latihan ini adalah cara latihan yang dipergunakan oleh orang-orang bule gitu ya, atau kursus. Dan Anda bisa lihat di sini ada apa namanya? Dalam satu section itu ada sekian banyak lesson dan setiap section itu biasanya diakhiri dengan sebuah quiz. Contoh yang saya punya ini saya sudah melakukan quiz. Di sana akan tertulis completed berapa menit. Nah, perlu Anda ketahui bahwa cara belajar Anda bisa berbagai macam. Kemudian Anda bisa mengevaluasi dengan latihan dengan kuis ini. Anda bisa lakukan kapanpun, berapapun. Ya, loh, Pak, penjelasannya di mana? Penjelasannya ada di sini, nak, di kontrak ini. Ya, portal Anda, username nanti akan dibagikan, passwordnya juga akan dibagi dengan site-nya sama semua Oracle Acad. Jadi di sana nanti ada quiz, ada midterm exam, final. Mana Pak tadi belum ada? Baik, saya akan perlihatkan Anda. Midterm itu ada di sini, nak. Nah, ini dia. Nah, midterm, kemudian apa di section-sectionnya itu kan ada quiz ya. Terus di akhirnya ada final exam. Jadi, Anda memiliki quiz pada setiap section.
kemudian ada midterm serta final exam. Semuanya disediakan di iLearning. Perlu Anda ketahui, kuis Anda passing grade-nya itu adalah 70. Artinya Anda dinyatakan lulus ketika Anda punya 70 poin. Hitungannya pasti beda-beda. Dan setiap orang ketika melakukan kuis atau attempt, baik di kuis maupun exam, itu attempt itu pasti akan beda-beda. Soalnya bervariasi. Jadi artinya mereka tuh punya, Oracle Academy itu punya bank soal, tinggal diberikan kepada Anda. Setiap kuis itu sekitar 15 pertanyaan. Ya. Kemudian midterm exam dan final exam Anda itu punya passing grade 60 poin. Kuis itu bisa dikerjakan kapanpun, dimanapun, mau berapa kali pun silahkan. Tapi kuis yang akan dicatat oleh sistem itu adalah kuis dengan passing grade pertama. Jadi kalau Anda pertama kali kurang dari 70, itu dia akan catat. Terus dia akan catat sebagai Anda nggak lulus. Kalau kedua, nah ketiga Anda sudah dapat 72 nih misalkan, kan 70 lebih 2 poin gitu kan. Sudah, itu yang akan diambil sama dia. Walaupun kalau Anda belajar lagi dan Anda bisa menguasai kuis tersebut, Anda bisa menyelesaikan kuis tersebut dengan poin adalah 100. Anda nggak akan dihitung 100-nya. Yang akan dihitung adalah 72-nya itu. Yang pertama kali passing. Kemudian exam, ada midterm dan final exam. Midterm dan final exam itu hanya Anda boleh kerjakan dan harus Anda kerjakan pada waktu atau jadwal yang sudah ditetapkan. Jangan lakukan attempt pada waktu di luar itu. Ya. Nah, tadi tahu bahwa passing grade-nya 60 dan midterm exam itu dilakukan bila kuis sebelumnya dalam hal ini session 1 sampai section 5 itu sudah selesai. Saya akan perlihatkan bahwa midterm itu berada di section bukan session ya. Section 1 sampai 5 kuisnya itu harus sudah selesai dan pas. Harus sudah lulus. Baru Anda boleh. Kalau tidak, maka saya tidak mengizinkan Anda walaupun Anda sudah siap. Ya, Anda harus selesaikan dulu baru Anda boleh. Nah, di sini berarti diminta untuk kesadaran Anda, disiplin Anda untuk menyelesaikan kuis yang ada, gitu ya. Kuis-kuis sebelumnya. Dan kalau Anda melakukan kesalahan tersebut, artinya Anda tidak menyelesaikan section 1 sampai dengan kuis dari section 1 sampai dengan section 5, itu Anda tidak menyelesaikan, maka ya saya tidak akan mengakui. Entah itu Anda midterm exam Anda dapat 100 gitu ya, saya nggak akan mengakui. Walaupun Anda bisa dapat 100, jangan. Demikian juga dengan final exam. Ya, kalau final exam, maka Anda harus menyelesaikan semua kuis, kemudian midterm Anda juga harus selesai. Baru Anda boleh final exam. Jadi Anda harus menyelesaikan semua section ini, midterm, kemudian section 6, 7, 8, 9, 10, 11 sudah tidak ada kuis, dan Anda boleh untuk masuk ke final exam. Ya. Jadi di sana sebetulnya saya bilang bahwa bila midterm exam atau final exam di luar jadwal, maka Anda bisa dikenakan penalti. Dengan penaltinya adalah nilai minimal 60 kalau Anda pas ya, berhasil. Jadi misalkan Anda dapat 100 atau 80 atau 90, saya akan tetap potong jadi 60 jikalau Anda kerjakan di luar jadwal. Tetapi kalau Anda kurang dari 60, ya ambillah yang
tertinggi dari kurang dari 60, artinya Anda tetap nggak lulus gitu kan. Oke, kemudian di mata kuliah ini ada tugas, ada TTS, TAS, dan final project. Ya. Prosentasenya itu saya sudah tuliskan, kalau yang ada di portal sekitar maksimal 20%. Gitu ya. Kemudian tugas dan aktivitas yang lain maksimal 35%, TTS maksimal 30%, dan final project ataupun TAS maksimal 30%. Jadi prosentase masing-masing itu harus terpenuhi. Anda tidak memenuhi, maka ya nilai pasti akan kurang. Karena di aturan studi kita ada kehadiran, maka karena Anda tidak bisa hadir di kelas, maka silahkan Anda lakukan kehadiran Anda itu di F-Learn. Nanti saya akan pikirkan caranya bagaimana Anda, Anda betul-betul hadir di topik tersebut. Anda betul-betul belajar. Kami tidak bisa menghitung kehadiran Anda kecuali kami bisa menghitung atau mengevaluasi aktivitas Anda. Oke. Sekarang kita akan masuk kepada bagian yang berikutnya, adalah pembagian akses Oracle Academy. Anda bisa lihat pada supply akses ini, ya. Anda bisa klik dan Anda bisa download. Ya, ada di sini. Masing-masing sudah mendapatkan username-nya, ya. Kemudian aksesnya sudah sendiri-sendiri, maka saya berharap bahwa Anda mempergunakannya ini dengan baik. Jadi jangan jahil. Karena tiap mahasiswa mendapatkan username dan password, dan kebetulan passwordnya semua sama, site-nya semua sama. Jadi Anda harus pergunakan pada nama atau NIM Anda sendiri-sendiri ya. Aksesnya di ilearningoracle.com. Saya akan kasih contoh. Username-nya ID UKSW Akad dan seterusnya. Saya akan mencoba masuk ke, saya logout dulu. Ya. S99. UKSW 2019. Passwordnya kan itu. Passwordnya itu. Oracle Akad tidak muncul karena tadi saya sudah sempat masuk dan sudah dicatat sebagai Oracle Akad. Nah, di sini saya mengingatkan kepada Anda, kalau Anda sudah ini, silakan Anda catat dan Anda bisa mencoba untuk login ke ilearning.oracle.com. Nah, di sini ketika Anda menggunakan browser, entah itu Anda pakai browser ada di laptop Anda, di komputer Anda, atau ada di HP Anda, di gadget Anda, bisa. Ya, silahkan. Karena pertama kali masuk, Anda harus mengganti password Anda. Ya, for security reason, it is necessary for you to change your password. Your password must be at least 8 characters long. Jadi minimal 8 karakter panjangnya dan harus berisi satu huruf dan minimal adalah satu angka. Minimal satu huruf, minimal satu angka, tapi harus ada 8. Oke, contoh. 1, 2, 3, 4, 5 ADC. 1, 2, 3, 4, 5 ADC. Saya update. Nah, ketika masuk di sini, maka kira-kira tampilannya sama, ya. Ada yang penting Anda perhatikan adalah ini pada bagian My Learning, offering learning Anda, yaitu ada satu database design learner dan database programming with SQL learner. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan bahwa Anda akan mempergunakan
portal ini untuk belajar gitu ya. Nah, ketika Anda masuk ke tampilan ini, kita akan menavigasi. Oke, saya akan gunakan cara yang paling simpel saja, nggak perlu macam-macam. Satu, kalau Anda ingin ganti user Anda, itu Anda bisa masuk ke profile. Tapi saya nggak masuk, biar Anda punya pengalaman sendiri. Yang berikutnya adalah karena nanti akan Anda pergunakan itu adalah database design, maka fokusnya ada di sini, ada di database design. Ya. Mau play atau mau klik di sini sama nggak? Beda nah ceritanya. Kalau Anda klik di sini, nanti Anda akan ditampilkan dalam bentuk tree, gitu ya. Apa namanya, satu halaman isinya tree aja, tapi kalau di sini Anda masuk ke materi, nanti Anda akan lihat bedanya. Oke, saya akan tampilkan dulu. Saya akan demonstrasikan ada di offering ini. Klik. Nah, tampilannya kayak begini. Bentuknya tree gimana nih? Ini loh, plusnya diklik. Terus plusnya diklik. Nah, kalau Anda masuk ke tampilan seperti ini, outline seperti ini, maka Anda bisa lihat misalkan, Pak ini kalau saya klik gimana? Ya klik aja. Bedanya apa? Beda. Kalau Anda klik tulisannya, linknya, maka Anda akan masuk ke sini. Bingung nih, maksudnya gimana sih? Nah, kalau Anda klik tombol play, itulah yang saya maksudkan. Kalau Anda belajar, kliklah tombol play, jangan klik linknya. Lupa. Kalau yang tadi tampilannya gimana? Yang tadi gimana? Oke, baik. Saya akan kembali ke home. Ke home. Kita klik play. Nah, ketika klik play, Anda berada pada tampilan yang seperti ini dan langsung Anda dibawa untuk belajar. Kalau ini langsung simpan, ya oke lah. Terus kalau mau dibuka, silahkan buka. Nih. Dan seterusnya gitu ya. Nih. Jadi section 0 di sini dibilang adalah learner resource dan bla 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 bla, course objektifnya ada di sini. Jadi kalau Anda mau tanya, Pak, Bapak nggak menjelaskan apa namanya section 1 itu menjelaskan soal apa sih? Isinya apa sih? Nah, di sini diberikan bahwa section 0 itu isinya course objektif. Oke, course objektif itu apa? Kita lihat. Klik. Nah, masukkan sini ya. Saya akan simpan. Saya akan tampilkan bagi Anda. Ini loh. Oke, ini dia. Section 0, Introduction. Isinya soal apa? Introduction to Oracle Academy. Oh, ini bicara soal apa tuh? Oh, contoh pekerjaan, kemudian gaji, peluang yang mungkin bisa Anda dapatkan ketika Anda sudah selesai dari Oracle Academy ini. Kemudian dijelaskan bagaimana Anda berpartisipasi dalam Oracle Academy ini supaya Anda bisa mendapatkan keuntungan dari peluang ini. Kemudian section 1 lesson yang kedua adalah bicara soal data and vs information. Apa itu? Apa perbedaan antara data, informasi, dan example-nya. Ya, contohnya dan seterusnya. Nah, ini ada banyak. Dan kebetulan di sini ditampilkan semuanya sampai dengan sampai dengan materi soal ini dia, database programming with SQL. Loh, sampai ini. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa Oracle Database dari Oracle Academy itu satu paket. Isinya adalah database design dan database programming with SQL. Harus Anda kuasai. Makanya ini jadi satu. Ya, objektifnya jadi satu. Ditampilkan sekaligus. Di sini Anda bisa lihat ini bagian outline dan bagian yang besar ini adalah soal konten. Contoh, saya akan masuk ke lesson
section 1, lesson 1 soal slide-nya yang pertama. Di sini perlu Anda ketahui bahwa Oracle Academy ini, iLearning ini membutuhkan Adobe Flash untuk berjalan. Munculnya akan seperti ini. Oke. Nah, biasanya karena ini Oracle tidak mengizinkan, Anda bisa lakukan pengaturan izinkan atau ubah pengaturan pemblokiran atau tampilkan, ya. Dia akan menampilkan. Nah, ada beberapa kasus. Satu, dia akan menampilkan di bagian konten, atau pilihannya adalah download. Silahkan. Contoh, kalau kita akses lewat learningoracle.com S99 12345 ADC Oracle akan ya, contohnya seperti ini. Dia langsung tampilkan dalam tab yang berbeda. Blokir pengecualian learning.oracle.com. Ini saya mencoba untuk mengizinkan simpan perubahan. Oke. Ini artinya bahwa browser Anda harus support Java dan Flash Player. Ini simbolnya macam-macam nanti ya. Di sini dijelaskan kok soal learner resource all courses. Ding. Data course, software requirement-nya apa, kemudian nanti Anda, kalau yang Anda sebetulnya nggak perlu bagian-bagian yang lain, Anda cukup dengan apa yang ada, karena Anda belum masuk ke SQL schema, kemudian Apex itu belum. Nanti kalau Anda sudah masuk ke programming with SQL, maka Anda akan menggunakan Apex ini, kemudian SQL schema dan SQL schema table design, ERD and table design. Kemungkinan Anda bisa ambil yang ini, SQL schema, ERD and table design, ya. Kalau saya buka, oke, saya save, saya buka. Nah, ini dia. Ini ERD-nya. Anda nanti akan belajar untuk bikin seperti ini. Ya. Demikian juga nanti yang ini ada di database programming with SQL. Nah, kalau ini Anda sudah tahu, maka Anda bisa masuk kembali ke home page Anda, klik tombol rumah itu, dan kalau Anda ingin mengakhiri, Anda bisa silakan logout atau tinggalkan saja. Maksud saya adalah sekarang kalau materi Anda sudah Anda terima, ya, lewat iLearning, maka saya akan membantu Anda untuk mengurangi beban Anda untuk belajar. Tapi yang jelas Anda harus menyelesaikan kuis ya. Kalau soal materi saya akan sediakan di Flearn ini, Anda bisa download. Kenapa? Karena satu, mengurangi beban koneksi internet Anda bisa menggunakan dengan paketnya yang ada di Telkomsel ataupun Indosat mengenai Ilmupedia atau apapun yang sejenis itu, Anda bisa download itu gratis ya dari sini ya, karena 0 rupiah gitu ya. Sedangkan kuota yang Anda miliki Anda bisa gunakan untuk mencoba masuk ke kuis ya. Oke. Nah, itu penjelasan saya sebagai awal kuliah, dan saya mengharapkan Anda memulai untuk section pertama dan section kedua. Jadi saya meminta Anda untuk belajar di section pertama dan section kedua. Ada beberapa lesson yang harus Anda pelajari. Demikian juga saya minta untuk menyelesaikan, kalau sudah section 1 selesai,
belajarnya masuk ke kuis, kerjakan, coba lagi. Siapa tahu Anda mengumpulkan bank soal sendiri supaya Anda juga belajar secara mandiri. Kalau sudah section 1 selesai, masuk ke section 2 pelajari, masuk quiz section kedua, latihan lagi. Oke, jadi materi sebetulnya sudah ada di hadapan Anda. Anda tinggal pelajari. Dan kalau ada pertanyaan, saya akan membuatkan channel chat Anda di sini, ya, yang ada di Flearn sebagai sarana untuk discussion. Anda juga bisa kirim message ke saya lewat Flearn ini. Teman-teman, saya akan merencanakan untuk dalam semester ini pertemuan tatap muka dengan Google Meet itu tidak lebih dari 3 kali atau paling banyak 5 kali. Berusaha untuk mengurangi beban Anda harus terkoneksi ke internet. Tapi bagi Anda yang ada di Salatiga bisa memanfaatkan akses ke misalkan datang ke kampus, kemudian connect internet di tempat di mana Anda bisa memanfaatkan wifi yang tersedia begitu ya. Tapi bagi yang jauh, saya mencoba untuk memahami dengan membatasi tatap muka dengan model conference. Tapi saya mencoba mengemas dengan video supaya Anda bisa berulang kali. Tapi tetap saya mengagihkan ada saat di mana butuh untuk tatap muka dan saya berharap Anda juga mampu mempersiapkannya. Misalkan setelah saya merencanakan setelah tiga section, saya meminta Anda untuk yuk kita tatap muka, durasi sekitar 1 jam, ya, jadwal yang kita tentukan, atau mungkin juga dengan chat bisa kita lakukan. Oke, sekian pertemuan kita hari ini dan tetap sehat. Tetap beraktivitas, tetap semangat, tetap belajar. Tuhan memberkati.